Selamat datang di Arsipedia ID. Tahun 2021 sudah mencapai ujungnya. Beberapa ikan sudah menunjukkan tajinya. Mulai dari ikan hias hingga ikan bertipe predator. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 5 jenis ikan hias terpopuler tahun 2021. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan killifish. Hampir semua iklim air hangat di dunia memiliki spesies killifish. Ikan killifish tersebar sangat luas dari Amerika Serikat melalui Amerika Tengah hingga Amerika Selatan ke Argentina. Mereka juga ditemukan menyebar dari sebagian besar Afrika, Timur Tengah, Eropa Selatan, dan Asia termasuk Jepang. Killifish adalah anggota dari ordo Cyprinodontiformes. Ikan kili masuk ke dalam famili Cyprinodontidae, yaitu kelompok ikan yang bergigi dan bertelur. Kebanyakan spesies killifish adalah genus Notobranchius atau Apiosemion. Killifish diambil dari bahasa Belanda yang berarti streamfish atau ikan sungai. Secara morfologi, ukuran killifish relatif kecil, yaitu berukuran 2,5 hingga 5 cm. Namun ada juga yang mencapai 15 cm. Di alam liar, killifish tinggal di kawasan hutan hujan tropis, di mana mereka tinggal di kolam, rawa, dan sungai. Ada pula killifish yang hidup di hutan lebat yang menyaring air dari matahari. Sehingga ikan ini lebih menyukai suhu di sisi bawah 20 hingga 23 derajat Celcius dan pencahayaan rendah. Uniknya lagi, sebagian besar ikan kili memiliki sirip yang kuat dan warna yang menarik. Ikan killifish ini memiliki karakter ganas dan agresif. Hal itu tak lepas dari sifatnya yang teritorial. Killifish jantan akan membela wilayahnya dari ikan jantan lain. Namun ikan jantan ini akan mengawini semua betina yang masuk ke wilayahnya. Ikan kili membutuhkan pakan mengandung protein untuk tumbuh. Namun tak jarang beberapa killifish dewasa memakan ikan kecil, kutu air, cacing sutra, bloodworm, dan serangga. Killifish juga dikenal sebagai predator. Ikan ini akan selalu mencari sesuatu untuk dimakan. Penyakit yang sering menyerang ikan kili adalah white spot, velvet, fin rot, dan dropsy. Sama seperti biasanya, menjaga kualitas air dan kebersihan adalah cara jitu untuk pencegahan penyakit bagi ikan ini. Spesies killifish ini memiliki warna-warna cerah dan vintage indah, tapi dengan umur yang sangat singkat. Kedua, ikan guppy. Ikan guppy telah menjadi peliharaan utama bagi penghobi ikan hias selama beberapa generasi. Ikan ini sekarang tersedia dalam berbagai warna yang semuanya hasil dari penangkaran. Banyak pemelihara guppy memulai dengan memelihara 1 pasang atau 2 pasang ikan, tetapi menjadi berkembang karena kemampuan reproduksinya yang sangat cepat. Ikan guppy teridentifikasi memiliki lebih dari 300 jenis, dengan warna, ukuran, dan bentuk ekor yang unik. Ikan guppy, atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata, merupakan bagian dari keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Ikan jantan cenderung memiliki warna yang lebih cerah daripada betina, dan juga memiliki sirip ekor dan punggung yang lebih panjang. Di bagian bawah ikan, sirip dubur jantan panjang dan tipis serta meruncing ke suatu titik. Sirip dubur pada guppy betina lebih besar dan memiliki bentuk segitiga ataupun kipas. Fakta menyebutkan ikan guppy telah ditangkarkan selama lebih dari 100 tahun. Tetapi ikan guppy aslinya berasal dari Amerika Selatan. Mereka diberi nama oleh Robert John Latimer Guppy yang awalnya mengidentifikasi ikan ini di Pulau Trinidad. Ikan guppy berasal dari aliran air tawar di utara Amerika Selatan, termasuk Suriname, Guyana, Venezuela,
dan pulau-pulau Karibia, termasuk Barbados, Trinidad, dan Tobago. Sekarang, gapi dapat ditemukan di banyak perairan air hangat di seluruh dunia. Ikan gapi adalah ikan yang subur. Betina akan melahirkan 10-50 benih setiap sekali pemijahan. Seringkali benih yang baru lahir akan dimakan oleh ikan lain di akuarium. Sebagai solusinya, pisahkan anakan gapi dengan ikan lain setelah pemijahan. Ikan gapi termasuk ke dalam golongan hewan omnivor dengan memakan pelet, cacing sutra, cacing renik, dan jentik nyamuk. Pemeliharaan dan budidayanya juga cukup mudah. Cukup bersihkan sebulan sekali agar pH air dalam air tetap normal, yaitu sekitar 6,8 dengan suhu air sekitar 25 derajat Celcius. Gapi adalah ikan komunitas yang damai dan santai yang bisa bermain dengan baik dengan campuran spesies ikan non-agresif yang lainnya. Plety, molly, neon tetra, dan ikan zebra bisa menjadi salah satu tankmate yang baik bagi ikan gapi. Ketiga, ikan cana. Memiliki nama latin Channa Marulius, ikan gabus termasuk ke dalam kingdom Animalia. Istilah cana mengacu pada nama ilmiah famili Chanidae. Ikan ini juga dikenal sebagai Emperor Snakehead, lantaran bentuk kepalanya yang menyerupai ular. Jika berbicara tentang habitatnya, ikan ini menyebar di sebagian wilayah Asia Tenggara, Bangladesh, Cina, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, bahkan Amerika. Di Indonesia sendiri, ada beberapa spesies cana yang tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi, ikan ini secara alami tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Salah satu spesies yang tersebar luas di Indonesia adalah gabus gunung, atau lebih beken disebut dengan nama Channa gachua. Dari segi fisik, spesies snakehead memiliki tubuh memanjang, dilengkapi dengan sirip punggung yang sangat panjang. Ikan cana memiliki mulut yang besar, memiliki rahang bawah dengan berhiaskan 7 hingga 18 taring belakang. Ikan cana merupakan salah satu ikan predator yang biasa memangsa ikan jenis lain yang lebih kecil. Mereka bersifat teritorial, dan juga ikan cana akan menyerang sesama yang masuk ke wilayahnya. Karena sifat inilah, ikan cana biasanya dipelihara sendirian atau biasa disebut dengan single tank. Ikan cana tergolong salah satu snakeheads yang paling cepat berkembang biak dengan tumbuh maksimum mencapai 180 cm dan berat 30 kg. Urusan pakan, disarankan memberi asupan berupa ikan yang masih hidup. Selain lebih fresh, tentu skill berburu dari ikan cana ini diuji dan dilatih, sehingga insting predator alaminya tidak hilang. Penghobi juga harus pintar membuat ikan ini nyaman dengan memberinya dekorasi berupa tanaman air, pasir, batu-batuan, dan juga kayu. Suhu akuarium pun harus berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat pH 6,0 sampai 8,0. Ikan satu ini memiliki kemampuan untuk hidup di kolam yang kering. Biasanya, mereka akan masuk pada kedalaman tertentu hingga menemukan kondisi lumpur yang masih basah. Kemudian, mereka akan tinggal di dalamnya hingga kolam tersebut kembali berair. Keempat, ikan maskoki. Ikan maskoki memiliki nama ilmiah Carassius auratus yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae dan ordo Cypriniformes. Dan juga ikan ini berasal dari Asia Timur. Ikan ini seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Jadi tak heran banyak yang memelihara ikan ini dengan keyakinan semacam itu. Carassius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan, ikan ini bisa mencapai umur 20-30 tahun.
Ikan mas koki umumnya memiliki warna yang beragam, mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala dari ikan yang satu ini juga sangat menarik, karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga bagian pipi. Ikan mas koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga 7, dan juga bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Ikan mas koki bisa memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di dalam akuarium rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan mas koki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan ikan mas koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan ini bisa diberi tambahan makanan berupa kutu air atau cacing sutra. Soal perawatan, sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan pergantian air hingga 25%, sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Ikan mas koki bisa disimpan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik juga bisa menikmati pemandangan gerak-gerik dari ikan ini yang seringkali menenangkan pikiran. Kelima, ikan moli. Bisa dibilang ikan satu ini tidak pernah sepi penggemar lantaran keindahan serta bentuknya yang unik dan sering dibahas di Archipedia ID. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ikan moli memiliki ukuran tubuh sekitar 6 hingga 10 cm. Ikan satu ini sering juga disebut dengan ikan balon, karena kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar. Namun ikan ini berpenampilan imut dan juga menggemaskan kalau dipandang mata. Ikan moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, di alam liar, ikan moli bisa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Gantilah air sekitar 2 hingga 3 minggu sekali. Setidaknya seperempat dari total air di dalam akuarium. Cara ini untuk mengurangi kandungan zat berbahaya yang tercemar di dalam akuarium yang dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabungkan dengan ikan moli, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa ikan hias kecil lainnya. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan lainnya. Ikan moli akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan moli dan juga sebagai pakan alami moli. Ikan moli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan kematian. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan moli yaitu penyakit bintik putih atau biasa disebut dengan white spot. Penyebab penyakit ikan yang satu ini adalah karena parasit yang bernama Ichthyopteris multifilis. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan dan akan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan ekor ikan. Penghujung tahun 2021 memang telah usai. Namun prediksi tentang ikan populer di tahun ini masih akan terus berlanjut di tahun berikutnya. Kalau kamu tertarikkah memelihara ikan-ikan ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.